Shalom teman-teman, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam ibadah remaja pada siang hari ini. Kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26 sesuai dengan tema yang kita bahas, yaitu tentang Sang Penghibur atau The Comforter. Puji Tuhan, kakak akan bacakan bagi kita semua Yohanes 14 ayat 16 sampai 26. Saya dikatakan ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama dari perikop ini, yaitu tentang Yesus menjanjikan penghibur. Menarik kalau kita membahas pelajaran tentang Roh Kudus itu sebagai sang penghibur. Perikop ini ditulis oleh Yohanes sendiri saat itu ketika para murid sedang berkumpul bersama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dilulukan, ya kan, baru tiba saatnya, dikatakan di sana di pasal yang ke-13 bahwa sudah tiba saatnya Dia akan diserahkan kepada bangsa orang Romawi yang akan menanggung semua penderitaan, beban dan semuanya itu, dan semua penderitaan dan dosa-dosa manusia, yaitu lewat karya salib. Dia berkumpul bersama para murid-murid, dia mengatakan bahwa saatku telah tiba. Aku akan menjalani semua apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Bapa rencanakan di dalam kehidupanku. Akhirnya sana dikatakan bahwa dia membasuh kaki-kaki para murid, mengatakan bahwa sebagai guru yang baik dia harus meneladankan contoh yang baik kepada murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus juga mengingatkan Yudas bahwa Yudas akan menjual Yesus, dan juga Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada Petrus bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus. Sebelum ayam berkokok 3 kali, dia sudah menyangkal imannya, menyangkal Yesus sebagai gurunya, ya kan? Nah, di sini kita akan mempelajari bersama tentang Sang Penghibur. Nah, ada dua kata kalau di dalam ayat 16 dan ayat yang ke-26. Sana dikatakan ayat 16 tadi, yaitu seorang penolong yang lain. Di ayat yang ke-26 dikatakan tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Kata penolong dan penghibur itu sama-sama memakai kata parakletos. Parakletos yang di dalam bahasa Yunani itu merupakan suatu pembela atau penolong. Nah, dalam agama Kristen dikatakan parakletos itu lazim digunakan, yaitu sebutan bagi Roh Kudus. Nah, secara etimologi juga dikatakan bahwa parakletos adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani koine yang bermakna orang yang dipanggil untuk membela seseorang di hadapan mahkamah, seorang asisten hukum atau seorang perantara atau kuasa hukum. Nah, di dalam agama Kristen sendiri, parakletos ini dalam Alkitab Perjanjian Baru Yunani dikatakan bahwa terlebih saat ini yang menonjol dalam karya-karya tulis Yohanes, parakletos muncul dalam Injil Yohanes yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pendamping, penolong, pembela atau penghibur. Jadi parakletos ini berasal dari dua kata. Yang pertama adalah para atau di samping, dan yang kedua adalah kaleo atau memanggil. Bisa dipahami bahwa sebagai seseorang yang dipanggil di samping kita, terutama saat dibutuhkan. Ya kan? Kakak beri gambaran seperti ini. Misalnya di dalam sebuah persidangan kasus tertentu, ada yang namanya hakim, ketua hakim, anggota hakim dan lain sebagainya. Ada yang dinamakan terdakwa, ya kan? Misalnya yang melakukan kesalahannya, dia akan dihakimi. Ada yang namanya jaksa penuntut hukum, ya kan? Dan ada yang namanya pengacara atau sang pembela kita. Nah, di sini peran daripada hakim ini untuk menjatuhkan hukuman kepada kita atas benar enggak orang ini bersalah, atas dari sumber baik itu jaksa penuntut hukum dan juga pembelaan dari hakim, pembelaan dari sang pengacara. Nah, dari hukuman kita itu dijatuhkan sama sang hakim, ya kan? Nah, ada jaksa penuntut hukum yang menuntut setiap perbuatan kesalahan yang kita lakukan. Tapi ada sebuah pembela, yaitu pengacara kita. Nah, pengacara ini sebelum sidang dimulai, sebelum pra-peradilan dimulai, selama peradilan dan setelah peradilan pun dia akan setia mendampingi kita, akan setia bersama kita untuk membela kasus tertentu. Nah, di sini digambarkan bahwa seperti demikianlah bahwa Sang Penghibur, Sang Roh Kudus itu, dia akan ada di samping kita.
Dia akan ada di bersama-sama kita, bukan hanya sama sementara saja. Tapi disampaikan tadi di dalam ayat yang ke-16, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya pada kekekalan. Di dalam setiap kehidupan orang percaya, baik saya maupun teman-teman, hidup kita ini sudah ada Roh Kudus, ya, bukan tidak ada Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dikatakan bahwa Tuhan Roh Kuduslah yang menggerakkan kita untuk percaya kepada Yesus. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, "Hei Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias yang maha tinggi." Apa kata Tuhan Yesus? "Berbahagialah engkau Petrus, bukan engkau sendiri yang mengatakannya, tetapi Roh Tuhan yang ada padamu, yang dianugerahkan kepadamu." Jadi kita adalah orang-orang yang bersyukur, yang merasakan bagaimana keselamatan, yang merasakan bagaimana kehidupan yang kekal yang kita sudah miliki. Nah, di sini kita akan belajar bahwa dikatakan bahwa Roh Kudus itu merupakan penghibur, ya kan? Ada begitu banyak orang-orang yang mencari kesenangan, yang mencari bagaimana dia terhibur, bagaimana dia bersukacita dalam setiap masalahnya. Contoh, dulu ketika kakak masih remaja-remaja, ya kan, bagaimana supaya saya mengalami kesenangan di dalam kehidupan sehari-hari saya. Misalnya nggak pernah ada kita masalah, baik di tengah-tengah keluarga, baik berteman dan lain sebagainya. Pasti kita punya masalah, ya kan? Pasti kita punya pergumulan di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana cara kita untuk mencari penghiburan yang sejati? Bagaimana cara kita untuk mencari tempat yang tenang untuk orang yang menolong kita dan lain sebagainya? Nah, mungkin dulu teman-teman mungkin berbeda dengan saya. Kalau saya dulu cari penghiburan atau cari hiburan itu misalnya bermain dengan teman-teman saya, main judi misalnya, main biliar, minum minuman, ya kan, mungkin merokok dan lain sebagainya. Itu kakak lakukan untuk mencari hiburan. Tapi sebenarnya itu adalah hiburan yang sementara, ya kan, untuk menghilangkan penat. Nah, mungkin teman-teman melakukan hal yang demikian juga. Ada yang mencari untuk menghibur diri, kan, kumpul sama temannya, main game sampai lupa waktu, atau mungkin melakukan yang lain sebagainya yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi di sini di siang hari ini kita akan belajar bahwa penghiburan yang sejati itu adalah dalam Tuhan. Jika kita menonton komedi lawak misalnya, seperti yang ada di Indonesia, ada begitu banyak komedi-komedi terkenal, Sule, Andre Taulani dan lain sebagainya. Mungkin ketika kita menonton aksi panggung mereka atau Deddy Cagur dan lain sebagainya, kita akan tertawa, terpingkal-pingkal melihat aksi mereka, ya kan? Hahaha. Tapi setelah kita nggak nonton lagi, itu sudah selesai. Mungkin ketika kita juga menonton film Mr. Bean misalnya, kita akan tertawa terbahak-bahak melihat aksi panggung mereka. Tapi apakah itu sebenarnya sang penghibur yang sejati di dalam kehidupan kita? Tentu bukan. Nah, di sini dikatakan bahwa sang penghibur sejati itu adalah pribadi dari Roh Kudus. Roh Kudus merupakan pribadi dari Allah Tritunggal, ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, di sini katakan bahwa penghibur sejati itu adalah Allah Roh Kudus. Kenapa Tuhan memerintahkan? Kenapa Yesus saat itu mengatakan kepada murid-murid bahwa tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingat kamu dan semua yang akan kukatakan kepadamu. Ketika Tuhan sudah menyadari waktunya akan tiba, bahwa para rasul dan murid-muridnya ini, mereka memiliki tugas yang daripada Tuhan. Apa itu? Yaitu untuk memberitakan Injil. Ketika murid-murid belum dipenuhi dengan Roh Kudus, kita bisa melihat bahwa murid-murid saat itu masih takut untuk memberitakan Injil. Bahkan Petrus sendiri menyangkal imannya. Bahkan Thomas gak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari kematian dan lain sebagainya. Tapi kalau ketika kita memperhatikan kehidupan mereka, ketika mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, ketika mereka ada di loteng tingkat, ketika saat itu mereka berkumpul bersatu hati menantikan janji Tuhan, kita bisa melihat kehidupan mereka. Mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berbahasa lain, dan mereka berani memberitakan Injil. Nah, ada 3 hal yang kita perhatikan dalam pelajaran kita yang di siang hari ini. Yang pertama, bahwa Yesus tidak meninggalkan warisan harta dan kekayaan kepada para murid, melainkan dia memberikan penyertaan Allah melalui Roh Kudusnya. Inilah yang Tuhan janjikan, bahwa ketika Yesus datang di dunia ini, ketika dia pun pergi meninggalkan para murid, apa yang Tuhan Yesus tidak meninggalkan harta kekayaan kepada murid-murid.
Jika kita memperhatikan sepanjang perjalanan kehidupan mereka, apa sih yang Tuhan Yesus wariskan kepada mereka? Tidak ada. Tapi Tuhan memberikan kepada mereka yaitu sebuah Roh Tuhan atau Roh Kudus yang selalu setia bersama mereka, yang selalu senantiasa mendampingi mereka kemanapun mereka berada. Itulah warisan terbesar yang Tuhan nyatakan kepada mereka, yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu hidup di dalam penyertaan Roh Kudus. Jika kita mempelajari bersama-sama, merenungkan bersama-sama kisah perjalanan para murid-murid, siapa di antara para murid saat itu yang dianggap orang yang terkaya? Kalau kita membaca nggak ada. Semuanya mereka mati martir, ya kan? Semuanya mereka hidup mati-matian membela imannya. Semua mereka hidup mati-matian untuk memberitakan Injil. Tidak ada mereka yang memikirkan dirinya sendiri untuk mengumpulkan hartanya, untuk memikirkan dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri. Mereka sudah berfokus kepada Kristus yang sudah menjadi warisan terbesar di dalam kehidupan mereka. Nah, di sini teladan yang baik bagi kehidupan kita masing-masing, bahwa di dalam setiap pelayanan yang Tuhan Yesus katakan, dia nggak pernah menyuruh murid-murid untuk mengumpulkan harta di dunia ini. Bahkan ketika di dalam perjalanan pelayanannya pun, jangan kamu mengumpulkan harta di dunia, sebab karat dan ngengat akan menghabisi semuanya itu. Tapi di sini kita akan belajar bersama-sama juga bahwa dikatakan Tuhan tidak mewariskan harta kekayaan, tapi dia mewariskan bagaimana kepemimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan para murid-murid. Kita melihat mereka ketika mereka dikarunia Roh Kudus, ketika mereka penuh Roh Kudus, ada yang menyembuhkan, ada yang melakukan mukjizat yang hebat. Itu sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat, ya kan? Banyak hal lainnya. Nah, ini yang pertama yang perlu kita renungkan. Yang kedua adalah Roh Kudus diutus untuk mengajar dan mengingat segala perkataan yang diajarkan Yesus selama hidupnya. Kita bisa bayangkan bagaimana hanya di dalam 3,5 tahun perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, itu bagaimana caranya para murid-murid bisa mengingat semua apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus lakukan setiap hari, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, dan apa yang Tuhan Yesus perkatakan dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus saat ini. Tapi itulah penyertaan dan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan para murid-murid, para rasul-rasul. Mereka bisa mengingat semuanya. Di zaman dahulu tidak secanggih di zaman sekarang. Kalau sekarang ini kita bisa, misalnya seperti saya ngomong ini, bisa aja teman-teman bisa cepat mendengar atau ada direkam ini dan lain sebagainya. Tapi kalau di dalam 2000 tahun yang lalu kita bisa melihat di zaman Tuhan Yesus, tidak ada teknologi yang secanggih sekarang. Tapi katakan bahwa Roh Kudus akan mengingatkan mereka setiap perkataan firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Makanya begitu luar biasanya sebenarnya dari mana bisa kehebatan orang-orang yang menulis dalam Alkitab. Misalnya Simon Petrus yang memberitakan Injil, misalnya Yohanes, dia menulis 5 kitab, ya kan? Baik itu kitab Yohanes 1, 2, 3 Yohanes dan juga kitab Wahyu. Bagaimana juga Petrus bisa menuliskan suratan Petrus. Bagaimana juga Paulus ketika dia bertobat, dia dikarunia Roh Tuhan, dia bisa mengingat dan dia bisa semua mengajarkan tentang semua apa ajaran Kristus. Dan juga misalnya di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, bagaimana semua orang-orang yang terbatas di dalam teknologi, tapi mereka bisa membuat menulis Alkitab yang sehebat ini, kalau bukan karunia Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan mereka. Nah, yang ketiga, kalau kita bisa memperhatikan, Roh Kudus diutus untuk menolong dan menghiburkan para murid di dalam menunaikan tugas dan misinya, yakni pekabaran Injil. Tuhan menyadari, Yesus menyadari bahwa tugas mereka bukanlah tugas yang gampang, ya kan? Tugas mereka bukanlah tugas yang sangat gampang. Sama seperti kehidupan kita, bahwa tugas kita menjadi orang Kristen ini sebenarnya nggak gampang. Bagaimana ketika kita dicaci maki, kita harus membalaskan dengan kasih. Bagaimana ketika kita dipukul orang, kita harus tetap mengasihi dan mengampuni. Itu bukanlah perkara yang sangat gampang. Tapi Yesus mengatakan haruslah demikian. Nah, itulah betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tuhan Yesus tahu dan sadar betul tugas daripada murid ini bukanlah yang gampang. Makanya dikatakan di sana bahwa Tuhan memberikan penolong dan penghiburan. Itu terbukti ketika para rasul dan murid-murid memberitakan Injil. Misalnya Petrus dibelenggu di dalam penjara, Paulus bukan hanya di penjara saja, dia dipukuli, ya kan? Dia dipukul, dihantam, kapal karam dan lain sebagainya, menghabiskan duitnya semuanya untuk pelayanan dan lain sebagainya. Itu merupakan perkara yang tidak mudah, di atas logika dan di atas rata-rata daripada kehidupan
manusia. Tapi kita bisa melihat para murid bisa bertahan, para murid bisa berjuang, para murid terhiburkan, dan mereka bisa melakukan tugas mereka dengan akhir sampai selesainya. Nah, di sini kita belajar melihat bahwa betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita dalam hidup kita, dalam diri kita ini bukan tidak ada Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makanya kita bisa percaya kepada Kristus. Tapi pertanyaannya, apakah hidup kita ini sudah sepenuhnya dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga setiap perbuatan apapun yang kita lakukan itu semuanya hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, biarlah firman Tuhan di siang hari ini bisa menguatkan dan menghibur kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah terbesar dalam kehidupan kami, terlebih anugerah karunia Roh Kudus-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami, sehingga kami bisa percaya dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya yang hidup. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menghibur, menolong, dan menguatkan kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa kuat dan tetap tenang dan memiliki damai sejahtera bersama dengan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami di siang hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati para pelayan Tuhan, dan Tuhan Yesus yang memberkati anak-anak remaja dimanapun mereka berada, berkati studi mereka, masa depan mereka, kedua orang tua mereka. Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.